Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar salah satu teori belajar yang paling penting banget. Yap, kita akan sama-sama membuka kotak hitam pikiran kita dan cari tahu apa sih sebenarnya kognitivisme itu? Kita semua pasti pernah kan ngalamin momen aha pas sebuah konsep yang tadinya susah tiba-tiba jadi masuk akal. Tapi pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar di dalam otak kita? Nah, pertanyaan ini nih yang mau kita jawab bareng-bareng. Oke, untuk ngerti kenapa teori baru ini muncul, kita perlu mundur sedikit dan lihat dulu, apa sih masalahnya dengan cara berpikir yang lama? Jadi gini, dulu itu ada teori yang namanya behaviorism. Buat mereka, pikiran manusia itu kayak kotak hitam, misterius, nggak bisa dilihat, jadi ya nggak usah dipelajari. Mereka cuma fokus sama apa yang kelihatan aja. Ada stimulus dari luar, terus ada respons atau perilaku. Udah, sesimpel itu. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau behaviorisme, ngelihat kita ini cuma sebagai penerima pasif. Ya kayak mesin aja, yang ngasih respons kalau ada input. Tapi kognitivisme datang dan bilang, tunggu dulu, ceritanya nggak segitu doang. Fokusnya langsung pindah. Dari yang tadinya cuma di luar, sekarang kita ngintip ke dalam. Ke semua proses mental yang aktif terjadi di otak kita. Dan pergeseran fokus inilah yang akhirnya membawa kita ke solusinya. Sebuah teori yang akhirnya berani buat ngebuka si kotak hitam itu dan lihat ada apa di dalamnya. Jadi intinya, kognitivisme itu adalah studi tentang gimana cara kita berpikir. Ini bukan lagi soal stimulus dan respons doang, tapi lebih dalam lagi, soal persepsi, memori, cara kita mecahin masalah, pokoknya semua yang terjadi di kepala kita. Kutipan dari Fontana ini, wah keren banget sih. Ini benar-benar ngerangkum semuanya. Ide bahwa kita adalah agen aktif itu revolusioner banget pada masanya. Artinya, kita tuh nggak cuma bereaksi, kita secara sadar dan sengaja memproses informasi buat bisa ngerti dunia di sekitar kita. Oke, jadi kalau kita ini adalah pemproses informasi yang aktif, pertanyaannya, gimana persisnya cara kerjanya? Yuk, kita bedah mekanismenya. Ini nih analogi yang paling gampang buat ngebayanginnya. Anggap aja otak kita itu kayak superkomputer. Ada data yang masuk, terus diolah, diproses, dan akhirnya disimpan buat bisa dipakai lagi nanti. Prosesnya itu ada alurnya, nggak acak. Kita coba uraya prosesnya. Pertama, informasi masuk lewat indera kita, penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Itu namanya persepsi. Terus, info itu masuk ke memori kerja. Ini kayak RAM di komputer, tempat kita mikirin dan ngolah info itu secara sadar. Nah, langkah ketiga ini krusial banget, pengkodean. Otak kita mulai nyambung-nyambungin info baru ini sama pengetahuan lama. Terakhir, info itu disimpan di memori jangka panjang, kayak di hard drive, jadi bisa kita panggil lagi kapanpun kita butuh. Nah, ngomongin soal nyambung-nyambungin informasi tadi, kuncinya itu ada di skema. Anggap aja skema ini kayak folder-folder di komputer kita. Misalnya, kamu punya folder hewan. Pas kamu belajar soal anjing, infonya masuk ke folder itu. Belajar soal kucing, masuk lagi ke folder yang sama. Skema ini yang bantu kita menata semua pengetahuan baru dan ini yang bikin informasi itu jadi benar-benar nempel di otak. Tentu aja ya, perubahan besar dalam cara berpikir ini nggak terjadi dalam semalam. Ada beberapa tokoh penting, para arsitek di balik teori ini. Pertama, ada Jean Piaget yang nunjukin ke kita kalau cara berpikir anak-anak itu berkembang lewat tahapan-tahapan tertentu. Terus ada Jerome Bruner yang ngepopulerin ide belajar lewat penemuan. Intinya kita belajar paling efektif dengan cara mencoba dan mengeksplorasi sendiri. Dan jangan lupa David Ausubel yang menekankan pentingnya belajar bermakna. Artinya, informasi baru itu harus nyambung sama apa yang udah kita tahu sebelumnya. Mereka semua ini nambahin potongan puzzle yang penting banget. Oke, ini semua kan teori yang menarik ya. Tapi gimana penerapannya di dunia nyata? Gunanya apa buat kita sehari-hari? Yuk kita lihat. Saya yakin banyak dari kalian yang udah nggak asing sama hal-hal ini. Pembelajaran berbasis masalah di sekolah, diskusi kelompok, tanya jawab, bahkan aplikasi belajar di HP kita, semuanya itu berakar dari teori kognitif. Tujuannya sama, biar kita terlibat aktif sama materinya, nggak cuma dengerin secara pasif. Dan ya, inilah inti dari semuanya. Entah itu di kelas, di kantor, atau pas kita lagi belajar hobi baru, tujuannya cuma satu. Mengubah kita dari sekedar penonton menjadi pemain utama dalam proses belajar kita sendiri. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kalian. Sekarang setelah tahu kalau otak kita itu belajar paling efektif dengan cara membuat koneksi dan berpartisipasi aktif, kira-kira ada nggak yang mau kalian ubah dari cara kalian belajar selama ini? Ini pemikiran yang menarik buat di bawah. Terima kasih banyak udah menyimak.